Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan penguatan terkait materi yaitu jaringan pada tumbuhan yang tadi sudah kita laksanakan pembelajarannya ya. Nah, pertama-tama di sini apa itu jaringan tumbuhan? Kira-kira ada yang tahu nggak definisi dari jaringan tumbuhan itu sendiri? Bisa jadi. Mungkin pendapat yang lain? Ya, betul sekali. Jadi jaringan itu sendiri itu adalah kumpulan dari sel-sel yang menyatu dan juga berdiferensiasi. Jadi sel-sel ini sendiri itu akan berkelompok menjadi satu, membentuk yang namanya jaringan. Nah, jaringan ini pada setiap kelompok sel yang tergabung tadi itu memiliki fungsi yang berbeda-beda, sehingga dikatakan mereka juga berdiferensiasi. Nah, berdasarkan kemampuannya dalam membelah diri, jaringan tumbuhan itu dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu jaringan meristem dan juga jaringan dewasa. Nah, apa itu jaringan meristem? Jadi jaringan meristem itu sendiri adalah jaringan yang pada tumbuhan itu terdiri dari sekelompok sel yang tetap dalam fase pertumbuhan dan terus-menerus membelah. Jadi jaringan ini sendiri itu terdiri dari sel-sel yang pada dasarnya mereka itu aktif melakukan pembelahan. Jadi outputnya dari keberadaan jaringan meristem ini adalah terjadinya pemanjangan atau pertambahan ukuran pada struktur tumbuhan, baik itu pada akar, pada daun, maupun pada batang. Nah, selain itu juga terjadi penambahan struktur, seperti misalnya pada batang tadinya itu tidak terdapat daun, maka ketika sel-sel membelah, itu akan terbentuk kuncup daun, kemudian akan berkembang menjadi daun, seperti itu. Jaringan meristem ini sendiri memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama terdiri atas sel-sel muda yang dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. Jadi sel-sel ini sendiri itu dia berada pada fase pembelahan dan juga pertumbuhan, sehingga jaringan ini sendiri menjadi jaringan yang paling aktif untuk tumbuh, seperti itu. Kemudian biasanya pada jaringan ini itu tidak ditemukan adanya ruang antar sel di antara sel-sel pada jaringan meristem. Jadi jaringan meristem ini itu sel-selnya itu tersusun rapat, sehingga di antara sel-sel itu tidak terdapat celah atau ruang antar sel, seperti itu. Kemudian bentuk dari sel-sel yang menyusun jaringan ini itu adalah bulat, lonjong, atau poligonal dengan dinding selnya yang tipis. Nah, masing-masing sel pada jaringan meristem ini itu kaya akan sitoplasma dan mengandung satu atau lebih dari satu inti sel. Jadi inti pada setiap sel pada jaringan meristem ini itu bisa lebih dari satu, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah sel-sel pada jaringan meristem itu memiliki vakuola yang sangat kecil ukurannya, atau bahkan tidak memiliki vakuola. Berdasarkan asal-usulnya, jaringan meristem dibagi menjadi tiga, yaitu ada promeristem, meristem primer, dan juga meristem sekunder. Maksudnya seperti apa promeristem, kemudian meristem sekunder, dan meristem primer? Nah, selanjutnya akan saya jelaskan di slide yang berikutnya. Jadi, promeristem itu sendiri adalah jaringan meristem yang ada ketika tumbuhan masih dalam kondisi embrio, masih dalam tingkatan embrio. Contohnya di sini pada kecambah atau pada biji yang masih belum berkembang menjadi kecambah. Misalnya pada biji kacang, pada biji jagung yang bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Jadi pada kecambah itu ada beberapa struktur seperti kulit biji, plumula, radikula, poros embrio, serta kotiledon. Nanti perbedaan struktur antara biji dikotil maupun monokotil akan dijelaskan pada bab berikutnya, seperti itu. Sedangkan meristem primer sendiri itu adalah jaringan meristem yang mengalami perkembangan lebih lanjut dari pertumbuhan embrio. Apabila suatu biji itu setelah berkembang menjadi kecambah atau dia sudah berkembang lebih lanjut dari embrio, itu bisa dikatakan jaringan yang tumbuh tersebut itu adalah meristem primer. Nah, contohnya jaringan meristem primer ini itu terdapat pada ujung batang dan juga ujung akar. Nah, kegiatan jaringan meristem primer ini itu menyebabkan pertambahan ukuran pada batang maupun pada akar.
dan pada organ-organ tumbuhan yang lainnya, seperti itu. Nah, sedangkan yang terakhir itu adalah meristem sekunder. Jadi jaringan meristem ini itu tidak secara langsung berasal dari perkembangan jaringan embrio. Nah, contohnya itu ada pada kambium dan juga kambium gabus. Jadi letaknya meristem sekunder itu berada di bagian dalam tumbuhan. Jadi biasanya dia itu berada di bagian struktur dalam dari batang yang berupa kambium dan juga kambium gabus. Nah, kegiatan jaringan meristem ini itu menimbulkan pertambahan ukuran pada tubuh tumbuhan. Misalnya, tadinya batang dari tumbuhan ini itu berukuran sekian. Nah, lama-kelamaan ketika semakin bertambahnya waktu, tentu ukurannya akan semakin bertambah. Misalnya dari diameternya, dari beratnya, seperti itu. Kemudian berdasarkan posisinya, nah tadi kan berdasarkan tumbuhnya kan. Nah, sekarang berdasarkan posisinya pada tubuh tumbuhan. Meristem itu dibedakan menjadi 3. Ada meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Maksudnya seperti apa? Jadi, meristem apikal itu sendiri itu adalah meristem yang letaknya di bagian ujung tumbuhan, seperti di bagian ujung akar maupun di bagian ujung batang seperti tunas dan lain-lain. Nah, meristem apikal ini sendiri itu selalu menghasilkan pemanjangan akar dan batang. Jadi outputnya dari perkembangan meristem apikal ini itu adalah pemanjangan dari ukuran akar maupun ukuran batang. Jadi akar yang tadinya misalnya hanya berukuran sekian sentimeter, itu lama-kelamaan tentu akan semakin panjang karena akan semakin menjangkau keberadaan nutrisi yang ada di dalam tanah kalau akar kan. Nah, sedangkan kalau batang itu lama-kelamaan juga akan semakin tinggi kan. Jadi, output dari perkembangan meristem apikal ini itu adalah pemanjangan akar maupun batang pada tumbuhan, seperti itu. Kemudian, pertumbuhan yang diakibatkan oleh aktivitas meristem apikal ini sendiri itu disebut dengan pertumbuhan primer, seperti itu. Kemudian adalah meristem interkalar. Nah, di sini pasti semua pernah melihat tanaman bambu kan, atau rumput-rumput liar di lapangan. Nah, pada kedua tumbuhan ini akan terdapat ruas-ruas pada batangnya. Jadi di setiap batangnya itu pasti ada kayak ruas-ruas, kayak garis-garis seperti itu kan. Nah, letaknya meristem interkalar itu pada struktur tersebut. Jadi pada ruas-ruas batang dari tumbuhan. Nah, pertumbuhannya itu diakibatkan oleh adanya aktivitas meristem interkalar ini itu menyebabkan penambahan panjang dari ruas-ruas batang. Jadi yang bertambah panjang itu adalah ruas-ruas dari batangnya tersebut. Nah, misalnya tadinya ruas-ruas pada tanaman bambu itu rapat. Nah, lama-kelamaan jarak antara ruas itu akan bertambah karena jaringan yang berada di antara ruas-ruas tersebut tentu akan semakin memanjang seiring dengan pertumbuhan dari tumbuhan tersebut. Kemudian ada meristem lateral. Nah, meristem lateral ini letaknya sejajar dengan lingkaran organ tempat ditemukannya. Jadi, meristem lateral ini itu merupakan meristem yang menghasilkan pertumbuhan sekunder. Jadi, letaknya meristem lateral ini ada di bagian dalam, biasanya di bagian batang. Nah, contohnya itu adalah kambium yang letaknya di bagian dalam dari batang. Pertumbuhan dari meristem lateral ini itu menyebabkan pertambahan ukuran dari batang tersebut. Bedanya dengan meristem apikal tadi, kalau meristem apikal kan menyebabkan pertambahan panjang dan juga tinggi, sedangkan pada meristem lateral itu menyebabkan pertambahan ukuran atau lebarnya atau diameternya itu dia semakin lama semakin bertambah. Untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan melalui gambar ini. Jadi meristem apikal itu biasanya letaknya di bagian ujung, entah itu ujung atas ataupun ujung bawah dari tumbuhan. Kemudian kalau interkalar itu ada di ruas-ruas batang seperti ini. Misalnya di bambu, kemudian di rumput-rumputan liar itu biasanya kan ada ruas-ruasnya. Nah, di situ adalah letak dari meristem interkalar. Nah, biasanya pada ruas-ruas ini akan tumbuh daun seperti ini akibat dari perkembangan meristem interkalar. Juga terjadi
pertambahan panjang dari setiap ruas pada tumbuhan tersebut. Kemudian kalau meristem lateral itu letaknya di bagian dalam di sini. Jadi dia akan menyebabkan pertambahan lebar dari tumbuhan tersebut atau pertambahan diameter. Selain memiliki jaringan yang aktif membelah, tumbuhan juga memiliki jaringan yang disebut jaringan dewasa. Nah, kenapa kok disebut jaringan dewasa? Karena jaringan ini sendiri itu dia sudah tidak aktif membelah lagi. Jadi dia fungsinya adalah sebagai pengisi dari tumbuhan tersebut. Nah, jaringan dewasa ini itu dibagi menjadi 4. Ada jaringan epidermis, ada jaringan parenkim, ada jaringan penyokong, kemudian ada jaringan pengangkut. Nah, apa sih jaringan epidermis itu? Jadi jaringan epidermis itu adalah jaringan yang letaknya di paling luar dari tumbuhan. Jadi dia letaknya biasanya di bagian paling luar dari tumbuhan. Kenapa kok letaknya di bagian paling luar? Karena fungsinya adalah menutupi permukaan atau melindungi bagian dalam tumbuhan dari segala pengaruh luar yang merugikan tumbuhan atau yang dapat merusak struktur bagian dalam tumbuhan. Jadi dia fungsinya adalah sebagai pelindung. Seperti itu. Nah, jaringan ini sendiri itu bisa mengalami modifikasi yang disebut dengan derivat. Misalnya pada mawar itu pasti di bagian batangnya ada struktur berupa duri atau pina kan. Di situ itu merupakan derivat dari lapisan epidermis. Kenapa kok bisa ada derivat tersebut? Fungsinya adalah melindungi bagian dalam tumbuhan dari segala pengaruh luar yang merugikan. Misalnya, kalau di tumbuhan mawar itu ada duri-duri pada bagian batangnya. Itu kenapa? Karena untuk melindungi dari segala hal di luar yang akan merusak tumbuhan mawar tersebut. Misalnya, ketika dipetik oleh manusia, itu kan adanya duri-duri itu akan mencegah manusia untuk memetik tumbuhan mawar tersebut. Ya, walaupun mungkin tetap bisa dipetik, tapi kan ketika memetik tumbuhan mawar, kita harus berhati-hati karena ada durinya yang bisa mengenai kulit kita, seperti itu. Nah, selain duri dari yang dihasilkan oleh epidermis itu ada berupa stomata, berupa trikoma, dan juga berupa sel kersi. Nah, trikoma ini biasanya berupa struktur yang seperti bulu-bulu kecil atau rambut-rambut, seperti itu. Biasanya ada di rumput-rumputan, itu ada yang di bagian batangnya ada seperti struktur rambut-rambut. Misalnya pada tumbuhan begonia, di daunnya itu juga ada seperti struktur rambut-rambut atau serabut. Kemudian stomata. Nah, fungsi dari stomata ini adalah sebagai masuknya cahaya ke dalam sel-sel ataupun masuknya oksigen ke dalam sel-sel tumbuhan. Stomata ini dia berperan dalam respirasi tumbuhan maupun dalam proses fotosintesis tumbuhan. Seperti yang saya katakan barusan, cahaya ketika fotosintesis tumbuhan itu masuk melalui stomata. Sedangkan ketika proses respirasi tumbuhan, udara atau oksigen itu juga akan masuk ke dalam sel-sel, entah itu sel pada daun, pada batang, itu juga melalui stomata ini. Nah, kemudian untuk duri itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu dia berperan dalam melindungi bagian tumbuhan dari ancaman, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah jaringan parenkim. Jadi fungsi dari jaringan parenkim ini itu adalah dia sebagai pengisi dari jaringan tumbuhan atau dari struktur tumbuhan sendiri. Nah, jadi jaringan ini itu terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi dan juga fisiologi yang bervariasi. Jadi berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim ini dibedakan menjadi parenkim asimilasi atau klorenkim, kemudian parenkim penimbun yang biasanya digunakan untuk menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan, kemudian parenkim air, dan parenkim penyimpan udara. Seperti itu. Selanjutnya ada jaringan penguat. Jaringan penguat ini fungsinya berbeda dengan jaringan pelindung. Nah, jaringan penguat ini itu terdiri dari dinding sel yang tebal dan kuat. Nah, fungsinya adalah memberikan kekuatan agar tumbuhan itu dapat berdiri dengan kokoh. Jadi, dia fungsinya itu sebagai penguat struktur dari tumbuhan itu sendiri. Nah, jaringan penguat ini terdiri atas
jaringan kolenkim dan juga jaringan sklerenkim. Apa bedanya dari kedua jaringan ini? Pada jaringan kolenkim itu dia tersusun dari sel-sel yang aktif atau masih hidup. Jadi sel-sel pada jaringan kolenkim itu dia masih dapat membelah. Seperti pada jaringan meristem, hanya saja mungkin pembelahannya tidak semasif pada jaringan meristem. Nah, selain tersusun dari sel hidup, jaringan kolenkim itu tersusun dari selulosa dan juga pektin yang menyebabkan penebalan pada sebagian dinding sel kolenkim. Jadi dinding selnya itu sebagian ada yang mengalami penebalan, sehingga strukturnya itu dia adalah lentur dan juga tidak mudah patah. Yang kedua, ada jaringan sklerenkim. Bedanya dengan jaringan kolenkim, struktur dari sklerenkim itu adalah pektin, sehingga seluruh dinding selnya itu mengalami penebalan, berbeda dengan kolenkim yang hanya sebagian yang mengalami penebalan. Nah, pada sklerenkim, penebalan tersebut itu membuat strukturnya menjadi lebih kuat daripada jaringan kolenkim, sehingga fungsi dari jaringan sklerenkim itu dia melindungi jaringan organ yang sudah tidak lagi berkembang, seperti itu. Jadi, karena jaringan organ yang sudah tidak lagi berkembang, sehingga tidak membutuhkan space yang lebih untuk dia mengalami pertambahan ukuran, jadi jaringan yang melindunginya adalah jaringan yang lebih kuat, yaitu jaringan sklerenkim. Setelah jaringan penguat atau jaringan kolenkim dan juga sklerenkim adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini itu fungsinya adalah mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Jadi dia mengangkut hasil fotosintesis maupun nutrisi yang diperoleh oleh akar dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi jaringan pengangkut ini itu terdiri dari dua macam. Ada yang berupa xilem, ada yang berupa phloem. Nah, bedanya apa? Xilem itu dia adalah yang mengangkut hasil perolehan akar dari dalam tanah atau mengangkut nutrisi yang diperoleh oleh tumbuhan dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Sedangkan pada jaringan phloem itu fungsinya adalah mengangkut hasil dari fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, bedanya apa? Pada xilem ini, itu alirannya adalah satu arah, yaitu ke atas saja, karena dia akan membawa mineral dan juga zat hara yang diperoleh dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi dia arahnya adalah ke atas saja. Sedangkan pada phloem itu dia alirannya adalah dua arah, karena hasil fotosintesis itu tidak hanya diarahkan ke daun, tapi juga ke bagian tumbuhan yang lainnya, sehingga alirannya adalah dua arah. Kemudian selain pada xilem dan phloem, jaringan pengangkut sendiri juga memiliki bagian-bagian yang lainnya. Misalnya pada xilem itu juga dikelilingi bagian-bagian seperti nokta, kemudian jaringan parenkim, kemudian pembuluh, ada trakeit dan juga unsur dari pembuluh. Sedangkan pada phloem itu dikelilingi oleh sel pengiring dan juga sel tapis, jaringan parenkim, serta lempeng tapis. Trakea itu disebut sebagai pembuluh kayu yang susunannya adalah sel mati dengan diameter yang lebih besar dindingnya dan mengandung selulosa serta lignin. Nah, sedangkan trakeit itu adalah sel mati dengan diameter yang lebih kecil. Jadi diameter dari trakea itu lebih besar daripada trakeit. Nah, berbentuk panjang dengan ujungnya runcing. Jadi ujung dari trakeit ini dia adalah meruncing. Kemudian tidak mengalami performasi, memiliki pasangan nokta pada dindingnya serta berfungsi dalam pengangkutan air. Kemudian serabut xilem itu merupakan sel panjang dengan dinding sekunder yang strukturnya itu mengandung lignin, berfungsi sebagai pengokoh serta menyimpan cadangan makanan. Nah, jadi serabut yang ada di sekitar xilem atau unsur pembuluh di sini itu fungsinya adalah menyimpan cadangan makanan. Kemudian pada parenkim xilem atau pada jaringan parenkim yang ada di sekitar xilem itu fungsinya adalah menyimpan cadangan makanan juga, baik dalam bentuk tepung, dalam bentuk tanin, maupun dalam bentuk kristal. Nah, sel ini itu merupakan sel-sel hidup yang dindingnya mengalami penebalan, seperti itu. Selanjutnya itu ada unsur gibral.
Unsur kibral ini sendiri adalah sel penyusun floem yang mempunyai pori dan fungsinya adalah sebagai penyaring atau sebagai filter. Nah, jadi maksudnya unsur kibral di sini adalah lempeng tapis yang ditunjuk pada gambar ini. Ini merupakan unsur kibral. Kemudian pada floem dan juga xilem itu juga terdapat sel pengantar atau sel pengiring. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengangkut hormon penyembuh luka. Kemudian ada sel albumen, yaitu sel jari empelur yang kaya akan zat putih telur. Maksudnya apa? Sel ini itu terdiri dari sel mati yang fungsinya sebagai pelindung dari sel pengantar. Kemudian ada parenkim floem. Nah, posisinya adalah berada pada jaringan pembuluh tapis atau pembuluh floem. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Selain itu, jaringan ini juga memiliki dua sel yang mempunyai fungsi yang berbeda, yaitu sebagai sel pengantar dan juga sebagai sel albumen. Kemudian yang terakhir adalah serat-serat floem yang tersusun antara dua komponen, yaitu komponen floem primer dan juga floem sekunder. Bedanya apa? Floem primer itu letaknya adalah di dalam organ-organ tumbuhan yang masih membelah, yang masih aktif membelah atau masih aktif mengalami pertambahan ukuran. Sedangkan kalau yang serat-serat floem sekunder itu berada pada sel-sel kambium, seperti itu. Struktur floem yang berdampingan dengan struktur-struktur pengiringnya ataupun struktur xilem yang juga berdampingan dengan struktur-struktur yang mengelilinginya itu membentuk suatu struktur yang disebut dengan berkas pengangkut. Jadi berkas pengangkut pada tumbuhan itu memiliki beberapa tipe. Ada 3 tipe, yaitu ada tipe kolateral, tipe konsentris, dan juga tipe radial.